Halo bosku, assalamualaikum, shalom, ciu, yahubu, om swastiayu. Kembali lagi kita di channelnya Sangkuring 123, peternak ayam skala rumahan kita bosku ya. Ini bosku, saya mau menjawab pertanyaan sobatku itu masalah persilangan ya. Begini bosku, bang, berapa biji genetik yang ada dulu abang beli, katanya ke saya ya. Di saya itu bosku ya, jujur cuman dua yang saya beli bosku, dua genetik. Pertama itu yang namanya AKY ya, yang saya beli itu dulu AKY. Itu saya akuin top bosku, top. AKY tipe GPS, jelas ya, AKY tipe GPS. Itu 2 tahun yang lalu bosku, 2 tahun yang lalu saya beli betinanya bosku. Ini dia, ini ya. Ini adalah AKY itu ya. Coba dulu kita lihat ini. Nih. Jadi sobat-sobatku peternak itu nggak usah beli yang namanya banyak-banyak genetik. Soalnya kenapa? Kita masih skala rumahan bosku. Kecuali kamu ada jenjangmu mau ke tahap yang lebih besar ya, boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja beli, silakan. Yang kedua, kalau misalnya modalmu itu mencukupin ya, modal mencukupin. Dulu saya itu bosku, modal saya itu bosku, pembeliannya betina dari AKY ke Mas Alan ya namanya ya, si Mas Alan. Itu saya beli cuma 10 bosku. 11 bosku, 11 ya, cuman 11. Itu udah menurut saya bagus bosku. Ini betinanya semua ya, ini betinanya. Terus itu lagi tuh. Itu. Jadi pembibitan kita cuman yang 2 petak ini bosku. Jadi saya itu udah menghasilkan banyak keuntungan lah ya, saya bilang ya, menghasilkan banyak pendapatan dari sini. Cuman dulu saya beli itu 100.000 per ekor DOC-nya. Berarti cuman modal 1.100.000 ya kan. Cuman modal 1.100.000 2 tahun yang lalu saya udah menghasilkan, adalah penghasilan dari sini. Oke bosku, ini ya, inilah telurnya ya. Ini ku ambil tadi ya, ini telurnya. Oke bosku, tadi ku ambil dulu telurnya itu, ku masukin ke apa ya, soalnya itu kan bibit bosku, itu langsung kita pisahin dia ya, yang namanya bibit langsung kita pisahin. Udah, itu cuman 11 ekor bosku. Terus masalah yang kedua, padahal inilah keturunannya semua bosku, hasil silangan saya sendiri nih bosku. Di sini sudah mengeluarkan ratusan, rasa udah ada ribuan lah ya, udah ada di atas 1.000 lah. Itu hasil persilangan dari sini aja, coba. Terus saya beli lagi yang namanya itu, yang tipe daging. Itu kan kalau dia yang namanya Godzilla apa bosku, apa AKY itu kan dwiguna bosku. Ini adalah dwiguna. Setelah saya pikir-pikir, saya pengen mengambil yang namanya tipe daging ya. Makanya ini karya Pak Anggoro ini ya, Pak Anggoro. Itu juga Pak Anggoro ya. Itu saya belilah 1 tahun yang lalu. Saya belilah yang namanya Godzilla ya, Godzilla F3 ya. F3 kata beliau, lihat ini. Inilah hasil silangan-silangan sederhana bosku. Oke. Inilah F3, Godzilla F3, inilah dia hasil karya Pak Anggoro ya. Ini. Itu saya silangkan ke AKY. Jelas ya? Itu tadi baru ambil bosku 3, langsung kusimpan ya. Soalnya itu kan bibit bagus bosku. Saya silangkan ke AKY. Jelas ya? Inilah dia. Dulu saya beli itu bosku ya, berisik bosku, mundur dulu kita ya. Mundur dulu kita ya. Di sana masih banyak sih bosku, masih banyak ayam kita di sana. Mundur aja kita ya. Nih. Dari yang saya beli dulu namanya Godzilla bosku, itu saya beli 16 butir 960.000. Masih ingat saya itu ya, 960.000. Itu yang datang itu cuma 15 butir ya, yang datang 15 butir. Terus yang jadi itu cuma 9. Yang jadi cuma 9. Inilah dia bosku. Inilah karya Pak Anggoro. Jelas ya, ini KUB itu ya bosku ya, KUB. Itu hasil silangan kita kawinkan ke sini, nggak apa-apa. Aslinya itu betina di saya cuma 2 ya, betina cuma 2. Ada satu lagi di ujung bosku rupanya 3, tapi dia kerdil. Ini nggak kita kasih kesilangan ke sini, soalnya kenapa? Takut dia bosku, takut dia nanti misi ada yang namanya terlalu berat bebannya ya. Inilah tipe pedaging saya, cuman ada 2, bayangin. Ini saya beli dulu 960.000. Saya dapat jantan itu 5. 1, 2, ya 5. Betina 3. Tapi 2 itu dulu ada 2 biji itu telur itu kerdil bosku ya, kerdil. Maaf kata
nggak layak lah menurut saya ya, nggak layak buat di peretasan. Terus saya apakan bosku, nggak jadi saya tetaskan. Itulah, nggak jadi saya tetaskan. Inilah hasil daripada karya Pak Anggoro ya, hasil karya Pak Anggoro. Dari sini bosku, dari hasil dari karya Pak Anggoro ini, saya sudah menghasilkan uang lumayan lah, saya bilang ya, lumayan. Padahal modal saya itu dulu cuma 960.000. Coba dulu yang 960.000 itu misalnya 16 butir jadi 10, udah lebih jos lagi saya bosku. Mungkin enggak jodoh saya ya. Cuman 2 betina jantan, berapa jantan ya? 4 jantan. Ini 1, udah 1. Terus ini 2 ya, 2. Ujung 1 tadi kan 3. Terus 1 lagi biar nggak ada dusta di antara kita ya. 1 lagi ini. Ini yang sering kita keluarin ini. Itu dia ya di atas ya. Nah itulah si Godzilla tuh. Itu teman kita itu. Cuman 4. Berarti saya cuma dapat 6 ekor. 10 gagal. Coba. 960.000. Tapi menurut saya bosku ya, 960.000 saya puas bosku. Artinya puas apa? Ini kan F3. Kalau kemarin itu dapat dia F4 dari Pak Anggoro, dapat F4 saya lebih jos lagi. Kenapa bosku? Kalau dia F1, F2 itu masih kurang persilangannya ya. Kurang banyak genetik lah di tubuhnya ini. Jelas ya? Jadi ini sekarang yang kita kejar ya, itu mau nanti ke F4 ya, ke F4. Jadi buat sobat-sobatku pemula, gak usah banyak-banyak genetik yang kamu beli. Misalnya bibit lah, cukup 2 aja. Ini di kandang kita ini bosku, aslinya ya, AKY sama Godzilla, udah, titik. Lain dari situ saya nggak mau. Kalaupun nanti kalian lihat ada nih yang di luar-luar ini bosku, ini yang di luar-luar seperti ini ya. Itu adalah sebelum AKY sama si Godzilla datang. Iya kan, saya keluarin gitu. Inilah dia bosku, seperti ini kan, nih. Inilah hasilnya AKY, persilangan AKY ya ini. Coba bayangin bosku, top enggak? Menurut saya ini top bos. Itu ada telur rupanya ya, belum. Mungkin bertelur apa ini bosku? Tadi udah dikutip istri saya sih mau telur. Tapi masih ada yang bertelur itu di ujung ya. Itu di ujung masih bertelur. Kelihatan ya, tuh. Nah, di sana juga masih ada kulit dari telur. Tadi ada di sini dapat saya telur si Godzilla diletakinnya. Saya nggak sempat bikin tengkreng-tengkrengan perteluran ya, nggak sempat. Udahlah bertelur lagi di situ. Jadi inti dari nanti masih ada yang nanyain, manalah bang hasil silangan antara Godzilla sama AKY? Ini nggak ada kematikan ini ya. Oke, ini yang tipe petelur kita itu ya. Ini yang tipe petelur ya. Ini diikutin aja nanti videonya tipe petelur ini bosku. Kita mau bikin sekali sebulan aja itu atau sekali seminggu nanti ya. Kita fokus di pembibitan dulu ya. Nih, ya. Inilah hasil silang-silangan saya bosku, silang-silang sederhana. Terus yang kalian tanyakan antara persilangan Godzilla sama AKY, ini hasilnya bosku. Hujan di sini bosku nih, banjir semua bosku. Tapi nggak apa-apa bosku. Di kita itu hujan udah biasa bosku. Inilah hasil persilangan. Ini telur banyak tuh, jelas ya. Nih, ini telur banyak ya. Telur banyak. Itu saya jualin aja bosku kalau ada yang minat. Ini ya, ini penuh ini ya. Ini. Terus inilah persilangan saya AKY sama Godzilla ini. Ini yang kita videoin itu ya, tipe pedagang ya. Ini lihat nih. Udah. Terus ini. Jangan kalian kira inilah persilangan abal-abal saya. Padahal ini persilangan abal-abal modal irit. Bayangkanlah cuman modal 1.100.000 sama yang namanya 960.000. Ya, ini udah tinggal sedikit ya bosku ya. Ini udah tinggal sedikit. Ini aja kita kemarin itu ngejual berapa? Ada 15 ekor ini yang kecil-kecil. Terus ini enggak kita jual dulu. Nanti takut kita dipilihin ya. Ini buat kita kembangkan dulu. Kalau yang ini enggak, yang ini juga enggak, mau kita kembangkan dulu kan masuk video ini bosku. Ini lihat ini. Mirip-mirip namanya Indio Gigante sama yang corak bulu AKY. Ya kan, ada corak bulu AKY kan. Ini nanti kita jual ini bosku ya. Yang ini ada 20 ekor sama yang di mesin. Itu kita jual. Jadi buat sobat-sobatku peternak pemula ya, ingat ini ya bosku ya, penting kali ini bosku. Inilah persilangan sederhana saya ya. Kalaupun ada kalian lihat seperti ini di luar sama yang lain-lain itu bosku, itulah ayam saya pertama bosku. Jadi kan misalnya
udah 2 tahun lebih dia misalnya masa produktifnya nggak bagus DOC-nya, itu saya keluarkan. Kalau yang namanya bibit-bibit unggul, bibit-bibit yang bagus, itu saya bikin kotak di kotak postal itu bosku, seperti ini. Ini Arab, ya kan? Ini dulu ya, bersinalung dulu. Tetapi yang saya perhatikan itu bosku, makanya saya langsung ambil banting setir, gara-gara biaya pakan mahal. Langsung saya beli itu dulu, itu Godzilla. Menurut saya Godzilla ini top, bagus ya, bagus dia ya. Postur tubuh, cuman dia bertelurnya kurang. Nah, bertelurnya kurang. Terus yang namanya AKY menurut saya itu bagus. Artinya apa? Itu dari 6 jalur genetik disatukan. Bayangkan bosku. Apa enggak top itu? Menurut saya top lah. Artinya top apa? 6 jalur genetik menjadi satu. Itulah yang namanya AKY. Itu top itu. Menurut saya itu persilangan yang paling bagus. Cuman banyak sebagian sobat-sobatku itu kecewa di AKY. Mungkin belum jodohmu ya bosku ya. Belum jodohmu. Yang sabar aja lah ya. Oke bosku. Jadi menurut saya itu harga 100.000 dulu itu AKY. Maaf ya, ini yang saya ceritakan pengalaman saya sobat-sobatku. Harganya dibikin Pak Alan, saya kan langsung ke Bogor dulu bosku, ku telepon dikirim ke Bandung. 100.000 menurut saya ya, itu udah termasuk murah lah menurut saya. Asal usulnya itu dari 6 jalur. Kalau 6 jalur dijual dia DOC 100.000 menurut saya, maaf ya, murah. Makanya itu langsung saya beli kemarin itu 11. 1.100.000, saya butuhnya cuman perempuan kan. Nah itu. Jadi buat sobat-sobatku para pemula, yang saya bilang di kandang kita ini sudah ada tipe P daging sama tipe P telur, itu gara-gara kos pakan. Udah. Kalau kamu nanti membuat seperti saya 40 tipe P telur, ambil aja dia yang nanti AKY. AKY saya silangkan itu dulu ke gaok. Jelas ya? Ke gaok. Beli aja itu ya dari orang-orang, dari pasar, dari mana boleh. Tapi dengan syarat ya jantannya gaok. Nah itu. Kamu nanti situ udah menghasilkan telur banyak. Dulu di saya itu ada, saya sempat silang dia yang namanya kates. Ada di saya. Tetapi setelah saya pelajarin lebih lama, yang top itu di kandang saya itu cuma 2, AKY sama Godzilla. Ini akan saya pertahankan. Terus ini akan saya kembangkan ya, akan saya kembangkan. Saya cuma butuh sedikit lagi nya tipe pedaging bosku. Ini kan saya kembangkan di kandang kita. Jadi buat sobat-sobatku para peternak, ada itu teman saya yang dari Kalimantan itu ya, nelpon ke saya. Dia beli Barred Rock. Tapi maaf ya, Barred Rock, setahu saya Barred Rock itu bagus bosku. Aslinya itu bagus. Sama dia ayam itu sakit-sakitan, coba, sakit-sakitan. Bayangkan sakit-sakitan. Kalau yang di saya itu bosku, apa mungkin rezeki saya ya, si Godzilla sama si AKY sampai detik ini ya, sampai hari ini belum ada kematian. Umurnya udah mau 2 tahun, bayangin. Umurnya udah mau 2 tahun. Bayangin bosku. Makanya saya heran itu ayam itu fisiknya bagus. Fisik ayam itu jos menurut saya. Cuman itu ada kelebihannya di 2 kubu peternak skala besar ini. Antara Pak Anggoro sama Pak Alan, saya bongkar di sini ya. Tapi mudah-mudahan orang itu jangan menonton video kita ya bosku ya. Ini bosku. Kalau dia namanya Pak Alan ini, lihatin, ini masih umur 2 minggu ini bosku, coba nih. 2 minggu segini, kacau. Ini 3 minggu ya. Ini 3 minggu. Itu 1 hari ya, masih baru menetas itu. Hari ini kita langsung pindahkan ya. Tadi malam. Terus ini umur yang video kita ini ya, ini umur 7 hari coba nih. Jadi penetasan kita itu per minggu ya. Itu kan 1 hari. Berarti ini masuk 8 hari. Udah, ini tembak-tembakan lah ya, seperti itulah dia. Perbedaan antara kubu peternak skala besar ini antara Pak Alan sama Pak Anggoro, jangan sampai ke orang ini nih ya. Kalau Pak Alan bosku dulu, saya telepon itu nggak mau ngangkat dia bosku, nggak mau ngangkat. Tapi cepat-cepat dia ngebalas WA saya. Cepat-cepat dia ngebalas. Terus kalau yang namanya Pak Anggoro ada juga kelebihannya. Kelebihannya apa? Dia kita telepon aja sebentar, tweet, halo, langsung kayak gitu, langsung diangkat. Itu kelebihan Pak Anggoro. Terus kalau dia bertanya, bang, kalau genetik ini ke sini bagusnya kemana? Dia selalu menjawab. Cuman itu kelebihannya Pak Anggoro. Saya suka sama abang itu ya. Dia langsung tanggap untuk peternak yang namanya mandiri.
Tujuan daripada Pak Anggoro itu sebenarnya menurut saya itu bagus ya, bagus. Cuman kita peternak skala rumahan ini yang salah tanggap. Artinya apa salah tanggap, bosku? Misalnya maaf kata dulu ya, maaf kata. Pak Anggoro menjual telur ayamnya di sana 100.000, maaf ya. Menurut saya itu murah, maaf. Menurut saya murah. Soalnya kenapa? Coba nanti kamu posisinya sudah naik kelas lah, bosku. Susahnya rupanya persilangan ayam ini. Harus butuh materi, harus butuh ini. Benar itu. Pasti, saya pastikan itu. Makanya kalau sebagian orang dibilang telur ini 50.000, 100.000, udah pada mengeluh ya. Maaf ya, mending beli aja seberapa ada uangmu. Atau misalnya 6 butir. Atau DOC 6 ekor atau 5 ekor. Boleh kok sama orang itu, boleh kulihat. Baik-baik lagi orangnya, benar. Saya buktinya 11 dilayanin dulu. 11 ekor saya dilayanin. Saya bilang, bang tolong dulu yang betina ya. Siap katanya. Pak Anggoro juga seperti itu. Dari modal saya dulu 960.000 sama 1.100.000 bosku ya. Berarti totalnya 2 juta lah ya, biar gampang ya. Saya pastikan di kandang saya ini selama 2 tahun bosku. Masuk saya kenal AKY. Saya sudah menghasilkan uang jutaan dari sini bosku. Jujur, saya nggak munafik saya sudah menghasilkan jutaan. Benar, saya nggak bohong. Kami bisa makan dari rumah ya, bisa kebeli beras. Itu hasil dari AKY, jujur ya. AKY itu telur ya, telur ayamnya itu kami jual. Seperti tadi kami dapat 2 hari ini ya, istri saya ngutip uang telur 150.000 sama 75.000. Kami jual itu 2.500 per butir ya bosku. 175.000 sama 125.000 tadi dikutipnya. Coba kan kita kan titip apa dulu, sebagian Pak Haji nggak sanggup nampung, kita alihkan ke yang lain seperti itu. Jadi buat sobat-sobatku peternak pemula ya, ambillah dulu arahmu itu yang jelas kemana seperti itu. Misalnya AKY seperti saya mau mencontoh saya boleh AKY, tapi kalau bisa jangan beli dari saya. Nah, itu pula. Inilah peternak yang paling bodoh. Disuruh orang jangan beli dari saya. Jujur bosku ya, di kandang saya ini tidak saya jual, maaf ya. Kenapa? Misi ada kelebihan kekurangan punya saya. Ada kelebihan, ada kekurangan, pasti itu ada yang namanya peternak ya. Tetapi itu berapa yang banyak bertanya ke saya bosku. Mudah-mudahan orang ini menonton di sini ya. Saya arahkan itu ke Pak Anggoro, jujur. Malah ku kasih nomor WA. Tolong bang. Ada sebagian yang memaksa. Dia bang itu murah. Di sana mahal. Itu bosku jujur ya. Udah hati-hati kali saya itu. Udah saya ciriin dulu telurnya. Yang berapa gram. Seperti itu. Saya penentasan itu kalau tipe daging di atas 50 gram. Tipe telur itu di atas 45 gram. Lebih hati ya, ini seperti ini, lihat ini. Nih, mudah-mudahan jelas ya ini. Inilah umur 6 hari, 7 hari lah kita bikin ya biar gampang. Bayangin bosku. 7 hari seperti ini, kekebalan tubuhnya jos menurut saya. Ya. Jadi buat sobat-sobatku itu membeli yang namanya materi cukup 2, nggak usah banyak-banyak. Misalnya kamu nggak punya uang udah 1 juta, misalnya Godzilla 2, AKY atau merek yang lain 5, udah cukup. Itu aja kembangkan. Kalaupun nanti sudah ada rezekinya, ada hasilnya, silahkan. Mau beli seperti saya ya, saya beli merawang. Itu kan ada jantan saya merawang. Saya beli yang namanya itu apa lagi? Pokoknya ada lah. Itu gara-gara saya udah ada hasil. Ya. Beli aja sedikit, 10 ekor udah cukup, 2 genetik, 10 ekor 2 genetik udah cukup. Beli aja dari Pak Anggoro atau dari Pak Alan ya, Pak Alan itu udah ganti nomor dia ya. Tapi di saya ada nomornya, saya minta dari saudaranya. Nah, seperti itu. Cari nanti tipe GPS. Jangan kalian beli dari yang namanya breeder kayak gitu loh bahasanya. Seperti saya inilah, peternak abal-abal yang amburadul lah, seperti amburadul. Gak usah beli dari saya bosku, jujur gak usah. Tapi kalau kamu mau beli, sudah ada ratusan yang beli bibit dari kita. Itu sering diposting di Facebook. Jujur ya, senang saya lihatnya. Ya, senang. Malah itu saya arahkan, bang nanti kalau seperti ini kabarin dulu ke saya. Itu saya arahkan. Seperti itu. Mas Boy, menonton Mas Boy ya, Pak Haji Cianjur ya. Terus yang Kopassus ada 5 orang, 4 5 orang Kopassus dari sini. Itu kita jual ke sana. Malah kita pantau seperti itu. Orang itu senang-senang, terima kasih sama yang lain ya. Kalau untuk kirim-kirim, maaf saya enggak kirim-kirim. Bang kirim dulu kemarin tuh yang bilang ke Kalimantan, ke Bengkulu, maaf saya enggak. Bukan menolak rezeki bosku, maaf. Saya enggak sempat, itu aja kok enggak sempat. Soalnya ini adalah hanya untuk
sampingan saya aja. Kan namanya peternak skala rumahan itu bosku, dia sampingan. Ya kan, kita harus bisa mandiri. Mandirinya apa? Cetak bibit sendiri seperti saya ini, cetak DUC sendiri, itu namanya mandiri. Kalau masalah pakan, pelan-pelan akan saya bagikan ya. Tipe pakan pedaging nanti akan saya bagikan jos, ya, saya pastikan jos. Jadi buat sobat-sobatku peternak, mulailah dari skala kecil, mulailah beli bibit. Kalau dibilang 50.000, 100.000, maaf ya, jangan kaget ya. Itu perjuangan orang itu melebihin waktu bosku. Saya dengar-dengar itu dulu Pak Alan aja menghabiskan dana sampai 500 juta, bayangin bosku. 500 juta, bayangin. Jadi kita, kayak saya dulu 100.000, nggak apa-apa bang, sok kirim. Saya seperti itu. Kalau kamu nggak punya duit, beli aja 3 atau 4 ekor. Seperti, tapi tipe GPS ya, GPS yang saya pakai ini. Pengalaman saya jos. Terus nanti kalau ke Pak Anggoro, terserah mau jenis apa aja, mau pedaging atau mau petelur, silahkan beli aja sedikit. Beli telur aja, jangan yang sudah jadi, mahal. Ya sobat-sobatku ya. Jadi di antara dua kubu peternak skala besar ini, saya akuin orang itu dua, saya bikin ini aja bosku ke orang itu dua ya. Tapi mudah-mudahan orang itu jangan menonton ini. Top. Harga sesuai sama kualitas ya. Itu sama saya. Ada harga, ada kualitas, itu wajar. Sekian dan terima kasih. Kalau ada tutur kata yang salah tolong dimaafin. Assalamualaikum, shalom, ciu, yakobu, om swastiayu. Makasih bosku ya, makasih. Kita peternak skala rumahan, mari kita saling belajar, saling mendorong, jangan ada benci di antara kita. Kita salam satu ceker, kita makan dari sini. Terima kasih.